Jangan sampai setelah hijrah Anda menjadi Wahabi. Mengapa? Kalau menjadi Wahabi, Anda dekat dengan kesyirikan. Anda suka mensyirikan orang lain dengan merubah ajaran Al-Quran. Anda akan menjadi teror, mengganggu, mengancam terhadap umat Islam yang lain. Dan ini fakta. Ini ada pertanyaan yang masuk pada kami. Bagaimana hijrah awal tapi masuk Wahabi Salafi? Akhir-akhir ini memang berkembang fenomena hijrah di kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemuda. Hijrah itu artinya apa? Hijrah itu artinya berpindah. Tapi yang dimaksud hijrah di sini bukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilah hijrah ini mengadopsi dari hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hijrah itu yang terjadi di kalangan masyarakat, orang-orang yang asalnya tidak sholat tiba-tiba rajin sholat, asalnya tidak ke masjid lalu ke masjid. Artinya ada perkembangan baik, orang-orang yang asalnya tidak agamis berubah menjadi agamis, orang-orang yang asalnya tidak religius berubah menjadi religius. Ini yang dimaksud hijrah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang awalnya nakal lalu hijrah, tapi hijrahnya salah alamat? Mengapa? Karena dia ikut Wahabi. Ini kalau ada orang hijrah lalu ikut Wahabi, ini berarti melakukan kesalahan lagi. Ini berarti tidak benar-benar hijrah. Mengapa? Dia dulu asalnya menjadi orang yang meninggalkan ajaran agama. Sekarang beragama tetapi menjadi orang yang radikal. Mengapa radikal? Karena orang ini saudara, kalau menjadi Wahabi, dan ini terjadi ya bagi kalangan yang baru hijrah, asalnya jauh dari agama, begitu hijrah langsung menyesat-nyesatkan orang lain, langsung mensyirik-syirikan, mengkafirkan umat Islam yang lebih dulu tekun dalam beragama. Ini bahayanya ajaran Wahabi. Nah, yang seperti ini, kelompok hijrah yang asalnya bukan Wahabi lalu menjadi Wahabi, seperti ini sebenarnya yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Saya perhatikan sahabat-sahabat yang hijrah itu biasanya senang menghafal ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang, dan mereka biasanya senang menjadi imam, langsung senang menjadi imam. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih wa shara ridaan lil Islam ghayyarahu ila ma syaa Allah fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri fasa'a ila jarihi bisayf wa ramahu bisyirki. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Quran, asalnya enggak baca Quran lalu baca Quran, tekun baca Quran, hingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Quran, menghafal Quran yang panjang-panjang, bisa menjadi imam. Asalnya gak bisa menjadi imam. Setelah dia kelihatan indah karena Al-Quran, lalu dia menjadi penolong Islam, ternyata orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Maksudnya merubah bagaimana? Hukum-hukum yang tidak syirik disyirikkan oleh dia dengan merubah makna Al-Quran. Hukum-hukum yang tidak sesat, yang tidak bid'ah, disesatkan dan dibid'ahkan oleh dia. Ini seperti orang-orang Wahabi.
lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya dengan syirik. Nah, ini justru menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW. Orang yang suka mensyirikkan orang, dan ini ciri-ciri Wahabi, mensyirikkan orang dengan merubah ajaran Al-Quran. Dan Qurannya bagus, indah karena Al-Quran. Ini dikhawatirkan. Mengapa dikhawatirkan? Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirki, al-marmi amir rami. Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang paling berhak dianggap syirik? Yang dituduh syirik atau yang menuduh syirik? Rasulullah SAW menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik itu yang lebih berhak dianggap syirik. Jadi hati-hati saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, terutama para komunitas hijrah di berbagai kota yang marak. Kita mengapresiasi hijrah Anda asalnya tidak religius menjadi religius, asalnya jauh dari agama dekat pada agama. Itu sangat bagus, tapi jangan sampai setelah hijrah Anda menjadi Wahabi. Mengapa? Kalau menjadi Wahabi, Anda dekat dengan kesyirikan. Anda suka mensyirikan orang lain dengan merubah ajaran Al-Quran. Anda akan menjadi teror, mengganggu, mengancam terhadap umat Islam yang lain. Dan ini fakta terjadi di mana-mana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.